Jadi Arab itu dibagi kepada tiga. Ada yang disebut dengan Arabul Ba'idah, ya. Ada yang disebut dengan Arabul Aribah, dan ada yang disebut dengan Arabul Musta'ribah atau Musta'rabah. Nah, Arabul Ba'idah itu adalah Arab asal, Arab yang pertama kali. Nah, boleh dikata bangsa ini atau Arabul Ba'idah ini sudah punah. Boleh dikata sudah tidak ada lagi zaman sekarang, seperti kaumnya siapa? Kaum Ad, kaum Samud, Jadis. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin ya'ni laisa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. An-nasabu syarifu ila an qala Ibnu Malik, ya sampai situ ya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ila ibni Malik. Oke. Silahkan, siapa mau baca? Hah? Siapa? Siapa? Ika. Mana Ika? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibni Malik, ya, anaknya Malik. Jadi Ibni Fihir itu adalah anaknya Malik. Min zaujihi, daripada istrinya, ya, Jandalah bintil Harab min Jurhum, daripada Jurhum. Oke, satu bangsa ini. Nah, ini Malik ini dalam suatu riwayat dikatakan adalah raja Arab, ya. Walaupun dalam sejarahnya tidak ada itu kerajaannya orang Arab, tetapi di dalam kitab Madarijus Sa'ud itu dikatakan beliau di antara raja Arab. Oke, terus ya. Ya. Ibni Nador, ya, anaknya Nador, ya. Min zaujihi, dari istrinya Atikah binti Udwan min Qais Ailan, daripada bangsa atau marga Qais Ailan. An-Nador ini bukan nama, ya, tetapi gelar. An-Nador ini adalah gelarnya, namanya kalau saya tidak salah Qais. Nah, kenapa dia digelar An-Nador? Karena An-Nador itu pemandangan yang sangat mempesona, pemandangan yang sangat cantik, atau yang sejuk dipandang mata. Itu arti An-Nador itu. Nah, beliau digelar An-Nador karena memang tampang orangnya ini, An-Nador ini. Bahkan dalam riwayat dikatakan tidak ada seorang pun yang melihat dia kecuali orang itu akan terpesona, saking bagusnya bentuk fisik daripada An-Nador. Nah, dalam riwayat lain juga dikatakan anna wajhahu yatala'la'u nura, bahwasanya mukanya itu saking bersihnya, saking putihnya, itu seakan-akan bercahaya, itu dalam satu riwayat. Oke. Terus ya. Ya. Ibni Kinanah, ya, anaknya Kinanah, min zaujihi, daripada istrinya yang bernama Barrah binti Murrin ibni Uddin, ya.
Kinanah, ya Kinanah itu artinya tertutup, ya disebut dengan Kinanah karena dalam riwayatnya beliau salah satu daripada keturunan orang tuanya, ya neneknya, yang tidak terkenal seperti yang lainnya. Bukan berarti tidak terkenal dalam artian tidak baik orangnya, tetap baik, cuma kalem, pendiam dan lain sebagainya. Oke, terus ya, ya. Ibni Khuzaimah, ya anaknya Khuzaimah, min zaujihi Awana, dari pasangannya atau istrinya yang bernama Awana, binti Sa'ad min Qais Ailan, dari Qais Ailan juga, sama dengan Nador dari Qais Ailan juga. Nah, salah satu kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam ke atas itu yang terkenal ajarannya mengikut kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Ibnu Khuzaimah ini. Oke. Terus ya, anaknya Mudrikah min zaujihi, daripada istrinya Salma binti Aslam, ya Salma binti Aslam min Qudoah, daripada orang-orang Qudoah yang di dekat-dekat Yaman itu. Mudrikah itu gelar, ya, kalau namanya adalah Amar, nama beliau adalah Amar. Mudrikah itu gelarnya, ya. Kenapa disebut dengan Mudrikah? Mudrikah itu artinya yang menyusul atau yang mendapatkan, karena dalam riwayatnya dikatakan pernah suatu ketika ontanya itu melihat satu arnab, satu kelinci, kemudian dikejar kelinci tersebut, hilang ontanya. Jadi beliau kejar, kemudian beliau dapatkan pada saat itu. Nah, disebutlah beliau sebagai Mudrikah, orang yang mendapatkan, ya, orang yang menyusul. Oke. Terus ya, Ibni Ilyas, ya anaknya Ilyas, ya, min zaujihi, daripada istrinya yang bernama Khandab, ya al-madrubi biha al-masalu fi syarafi wal man'ati, ya istrinya Khandab al-madrubi biha, ya, yang dijadikan contoh, ya al-madrub yang dijadikan biha dengannya al-masal, suatu contoh, fi syarafi, terkait dengan kemuliaan, wal man'ati, dan warok, ya kurang lebih seperti itu. Jadi Ilyas ini adalah kakek di antara kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam yang boleh dikata adalah orang yang paling mulia pada saat itu. Jadi ketika orang membandingkan atau melihat seseorang yang mulia, maka mereka akan membandingkan orang tersebut kepada Ilyas. Itu maksudnya al-madrub biha al-masal, yang dijadikan contoh terkait masalah kemuliaan. Oke. Ilyas ini dalam satu riwayat dikatakan itu saking bijaknya beliau itu seperti Luqman di tengah kaumnya. Ya, siapa Luqman? Ada yang tahu? Luqman. Hah? Luqmanul Hakim. Ada surah Al-Luqman dalam Al-Quran? Ada? Luqmanul, bapaknya Maryam. Luqmanul Hakim. Nah, jadi Luqmanul Hakim ini termasuk orang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang yang paling bijak, yang paling santun orangnya, yang paling halim. Nah, Ilyas kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diibaratkan sebagai Luqman di tengah kaumnya pada saat itu, karena beliau orangnya sangat mulia sekali, sangat bijaksana sekali. Nah, Ilyas ini, ya, dalam riwayatnya itu dikatakan beliaulah, ya, orang yang didengarkan zikirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan talbiyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di sulbinya. Jadi dalam riwayat itu dikatakan Ilyas pernah suatu ketika pergi naik haji. Nah, ketika sampai di padang Arafah itu, atau pada saat dia berangkat haji itu di Makkah, orang-orang pada saat itu mendengar suara-suara berzikir, tetapi dia cari kemana-mana tidak ditemukan. Ternyata suara yang berzikir itu berasal dari sulbiyahnya Ilyas, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan talbiyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kedengaran dari sulbi Ilyas. Jadi kedengaran itu talbiyahnya. Apa talbiyah?
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, itu talbiyahnya. Cari-cari mana ini sumber suara. Ada orang sih di situ tapi tidak berucap. Oh, ternyata suara talbiyah itu adalah suara talbiyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih berada pada sulbinya Ilyas. Itu dalam satu riwayat ya. Oke. Ilyas ini anaknya siapa? Ibni Mudhar. Ya, anaknya Mudhar. Mudhar ini gelar namanya Umar, min zaujihi daripada istrinya Ar-Rabbab, ya itu nama istrinya, binti Jandah bin Ma'addin, ya binti Jandah bin Ma'addin, ya Mudhar. Terus ya bin Nizar, ya putranya Nizar, min zaujihi Saudah daripada pasangannya atau istrinya yang bernama Saudah binti Akin, ya. Nizar ini orang yang pertama kali membawa hewan kurban atau yang akan disembelih ketika berangkat haji. Jadi dalam praktik haji itu ada yang disebut dengan al-budna, yang disebut di dalam Al-Quran al-budna ini adalah hewan yang dibawa berangkat haji, kelak nanti di sana akan disembelih. Orang pertama yang melakukan itu adalah Nizar, itu dalam satu riwayatnya. Nah, kemudian Nizar juga ini dia punya satu kekurangan, ya, orangnya kurus, kurang lebih seperti itu, kurus. Dia termasuk kakek daripada Imam Ahmad bin Hambal, dan nurun nubuwah itu kelihatan dari balik antara keningnya, ya. Nurun nubuwah, cahaya kenabiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terlihat di antara keningnya. Itu Nizar itu, jadi bercahaya itu keningnya. Nah, itu dalam satu riwayat. Terus ya ibni Ma'addin min zaujihi Mu'anata, ya anaknya Ma'ad, min zaujihi daripada istrinya yang bernama Mu'anah binti Jausam min Jurhum, ya, putrinya Jausam dari bangsa Jurhum. Ma'addin ini Ma'addin ini salah satu orang yang terkenal pada zaman itu sebagai orang yang selalu berperang atau yang berkelahi dengan orang-orang Bani Israel. Bahkan tidaklah si Ma'addin ini berperang dengan orang-orang Bani Israel kecuali kemenangan akan selalu dia raih. Itu dalam riwayatnya. Terus ya ibni Adnan, ya anaknya Adnan. Nah, Adnan ini adalah kakek yang terakhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diketahui riwayatnya secara sahih. Selebihnya ke atas Adnan itu diperselisihkan. Kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas Adnan, tetapi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan itu boleh dikatakan disepakati oleh ahli nasab, ya ahli orang yang tahu tentang keilmuan atau silsilah keturunan, disebut dengan ahli nasab. Nah, Adnan ini ada perbedaan riwayat, ada yang mengatakan beliau itu berada di bawah zaman Nabiullah Isa, tetapi pendapat yang paling sahih Adnan ini kurang lebih di bawah daripada zamannya Nabiullah Musa. Pada zamannya Nabiullah Musa itu pendapat yang paling kuat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Madarijus Sa'ud. Oke. Sampai di situ terakhir daripada keturunannya, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ke atas. Tidak ada nasebutkan di sini lanjutan kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Adnan. Kenapa? Karena yang sampai Adnan itu saja yang disepakati oleh para ulama. Selebihnya sampai kepada Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ada perbedaan riwayat. Ada lagi yang sempat menyambungkan dari Nabiullah Ibrahim sampai kepada Nabiullah Adam. Nah, untuk nasab daripada Nabiullah Ibrahim sampai kepada Nabiullah Adam itu para ulama mengatakan sepatutnya tak perlu diriwayatkan. Nah, jadi ada tiga model, ya, silsilah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas. Yang pertama yang paling sahih yaitu dari Rasulullah sampai kepada Adnan. Silahkan riwayatkan silsilah tersebut. Nah, dari Adnan sampai Nabiullah Ibrahim itu diperselisihkan oleh para ulama. Nah, dari Ibrahim sampai kepada Nabiullah Adam alaihissalam itu sepatutnya tak perlu diriwayatkan karena tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan secara
betul tentang riwayat dari Ibrahim sampai kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya di sini hanya disebutkan sampai kepada Adnan saja. Oke, terus oh ya, ada di sini penjelasannya. Hada ini huwan nasabu, yaitu nasab al muttafaqu ala sihhatihi, yang disepakati atas sahnya, min ulama tarikhi wal muhaddisin, daripada ulama-ulama ahli sejarah, begitu juga orang-orang muhaddis, ahli hadis. Oke. Terus amman nasabu fawqa dzalika, adapun nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam di atasnya, ya, fawqa dzalika di atasnya, fala yasihu, itu tidak sah bihi padanya, thariqun, suatu jalan, artinya jalan hadis yang menerangkan tentang itu tidak sah, kata musannif. Jadi ada khilafiyah lah di kalangan para ulama. Ya, terus ya, ghayatul amri, ya, puncak perkaranya, artinya puncak kesimpulan dari para ulama, annahum, bahwasanya mereka para ulama ini, ajma'u, mereka sepakat, ijma', ala anna nasabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas bahwasanya nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yantahi ila Ismail bin Ibrahim, berakhir kepada Nabiullah Ismail bin Ibrahim Abil Arabi al-Musta'ribah, bapaknya orang Arab al-Musta'ribah, Arab yang Musta'ribah, satu riwayat Musta'rabah, Arab yang diarabkan, kurang lebih seperti itu. Jadi para ulama itu secara kesimpulan mereka mengatakan bahwa silsilah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas itu nyambung kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu mereka sepakati. Tetapi kemudian riwayatnya yang mana-mana dari Adnan ke atas sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diperselisihkan. Kalau riwayatnya, ya, riwayatnya yang mana sih kakeknya, yang selanjutnya mana kakek selanjutnya, sampai kepada Nabiullah Ibrahim diperselisihkan. Tetapi yang tidak diperselisihkan, mereka sepakat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam nyambung kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu yang dimaksud di sini, Ibrahim Abul Arab, yaitu bapaknya orang-orang Arab al-Musta'ribah, orang-orang Arab yang terbelakang, kurang lebih seperti itu. Jadi Arab itu dibagi kepada tiga. Ada yang disebut dengan Arabul Ba'idah, ya. Ada yang disebut dengan Arabul Aribah, dan ada yang disebut dengan Arabul Musta'ribah atau Musta'rabah. Nah, Arabul Ba'idah itu adalah Arab asal, Arab yang pertama kali. Nah, boleh dikata bangsa ini atau Arabul Ba'idah ini sudah punah. Boleh dikata sudah tidak ada lagi zaman sekarang, seperti kaumnya siapa? Kaum Ad, kaum Samud, Jadis, Hadramaut. Nah, itu semua itu sudah tidak ada bangsanya sekarang. Ini disebut dengan Arab yang awal-awal, yang pertama. Kemudian Arab yang selanjutnya disebut dengan Arabul Aribah. Arabul Aribah ini adalah Arab, orang-orang Arab yang berasal daripada keturunan Yasjub bin Quhton, kalau saya tidak salah. Nah, kemudian paling rendah di bawah adalah Arabul Musta'ribah. Inilah yang dimaksud di sini. Arabul Musta'ribah ini adalah anak-anak keturunan daripada Nabiullah Ismail Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Versi kitab ini, ya, Arabul Musta'ribah ini. Jadi boleh dikata, ya, kearaban Nabiullah Ismail alaihissalam itu tidak murni Arab asli, karena Arab asli itu atau Arabul Ba'idah itu sudah tidak ada lagi, sudah punah. Oke, terus ya, nasabu syaribin, ya, nasab mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama tara, sebagaimana yang engkau lihat, ya, adalah abaun tahirun wa ummahatun tahiratun, adalah bapak atau kakek-kakek yang semuanya adalah orang-orang yang suci, wa ummahatun tahirat, dan dari ibu-ibu, nenek-nenek sampai ke atas itu rata-rata juga orang suci.
Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, la azalu antaqilu min aslabit tahir ila arhamit tahira. Ya, aku senantiasa itu yang takilu, apa yang takilu, beralih dari sulbiahnya orang-orang baik, orang-orang suci, kepada rahimnya perempuan-perempuan yang suci. Artinya apa? Nenek moyang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada orang yang tidak baik, semuanya orang-orang suci. Itu diabadikan atau dilegalkan oleh Al-Quran pada ayat yang mengatakan, huwallazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat engkau ketika beribadah dan yang melihat peralihanmu dari balik orang-orang yang sujud. Artinya orang-orang sujud itu orang-orang yang ahli ibadah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beralih dari orang yang baik, kawin dengan perempuan yang baik, pindah dia ke rahimnya perempuan tersebut, lahir lagi anaknya, ikut lagi dia di situ, begitu seterusnya sampailah muncul Rasul sallallahu alaihi wasallam dari rahimnya Sayyidatuna Aminah. Jadi rata-rata orang-orang baik itu ke atas. Nah, itu yang dimaksud di sini. Terus oh ya, lam yazal alaihi salam, senantiasalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yantaqilu min aslabi ulaika, ya, beralih dari tulang sulbiahnya, dari sulbiahnya yang demikian itu, artinya orang-orang yang suci, ila arhami haula, kepada rahim-rahimnya yang demikian itu, artinya kepada rahim perempuan-perempuan yang suci, hatta sehingga ikhtarahullahu hadiyam mahdiya, Allah kemudian memilihnya sebagai orang yang hadian, yang menunjuk, mahdiya, dan yang diberikan hidayah, min ausatil arabi nasaba, daripada orang yang paling bagusnya orang Arab itu nasabnya. Jadi rata-rata nasabnya itu nasab mulia semua, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu rata-rata orang-orang baik semua, ya. Pertanyaan saya sekarang, kalau memang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nasabnya ke atas, garis keturunannya ke atas itu rata-rata orang yang mulia, ya, rata-rata orang yang baik, ya. Mengapa salah satu daripada kakeknya itu penyembah berhala? Kenapa? Siapa yang penyembah berhala? Hah? Siapa? Ada yang tahu? Pertemuan kemarin itu kalau tidak salah saya sudah sedikit singgung itu. Siapa? Siapa? Wah, lupa pelajaran kemarin. Ada yang masih ingat? Silahkan, yang punya daya ingat kuat sekali. Pelajaran-pelajaran sebelumnya ada salah seorang kakeknya yang memang tugasnya itu menangani masalah-masalah berhala itu. Siapa? Nah, bapaknya Nabiullah Ibrahim. Siapa? Azar. Oh, tahu, daya ingatnya kuat. Si Jamilah, siapa namanya? Siapa? Ya, Febriana, yang dikatakan Febriana tadi. Azar, bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oh, bagaimana itu menjawabnya? Ada yang tahu? Padahal di sini Nabilah Musannif di sini semua bapak-bapaknya ke atas itu rata-rata itu orang-orang tohir, dan ibunya rata-rata atau nenek-neneknya rata-rata orang tohiran. Dalam Al-Quran dikatakan Nabi Ibrahim itu sampai menghabisi semua patung yang dibuat oleh ayahnya. Ada yang tahu ceritanya itu? Oke.
Nah, habisi semua patung itu dimuat di dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana itu? Silahkan. Tidak ada yang besar-besar? Tidak ada yang tahu? Hah? Hah? Atau yang anu tadi, yang bilang tadi itu, bagaimana itu menjawabnya? Bapaknya, kenapa nak ada bapaknya, kakeknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam penyembah berhala? Padahal di sini dikatakan kalau semua keturunannya ke atas itu, garis keturunannya ke atas rata-rata orang-orang suci. Kenapa kira-kira? Hah? Tidak tahu. Azar itu adalah bapak angkatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Satu riwayat. Riwayat yang lain mengatakan Azar itu adalah pamannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, kenapa disebut dengan bapak? Dia menyebutkan idz qala li abihi dalam Al-Qur'an. Idz qala li abihi Azar, ketika dia berkata kepada bapaknya yang bernama Azar. Al-Qur'an mengatakan itu. Kenapa Al-Qur'an mengatakan bapak? Karena semua garis keturunan ke atas itu dalam bahasa Arab itu sah untuk dikatakan bapak. Paman disebut juga bapak, kakek disebut juga bapak, ayah angkat juga disebut bapak, abah, abun, semua itu disebut dengan abun. Nah, kita pun begitu, dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Bapak saudara maksudnya paman, nah, kurang lebih seperti itu. Ibu saudara maksudnya bibi atau tante, kurang lebih seperti itu. Yang jelasnya bahasa bapak itu jangan langsung dikatakan bahwa bapak kandung, tidak mesti itu. Tidak mesti bapak kandung. Ya? Paham? ini yang kecil. Tahu je? Mau paham je? Ya. Oke, begitu cara menjawabnya. Terus ya, jadi intinya tetap bahwa bapak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terus ke atas, mamanya juga seperti itu, rata-rata semuanya orang-orang suci. Terus Arabi, fahuwa, dan dia ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam min somimi Quraisyin allati laha al-qadamul ula fi syarafi, termasuk daripada intinya atau murninya orang-orang Quraisy, artinya orang-orang Quraisy yang murni, orang Quraisy yang inti, allati yang mana laha bagi mereka ini orang-orang Quraisy al-qadamul ula, ada kaki yang pertama. Maksudnya kaki yang pertama itu mereka adalah orang terdepan bisyarabi, dalam hal kemuliaan, wa uluil makanati, dan ketinggian posisi ya, status di tengah masyarakat, bainal arabi, di kalangan orang Arab. Jadi orang Arab itu sudah disinggung kemarin, kalau kita mau bagi semuanya, semua orang Arab itu, maka yang paling mulia bangsanya atau sukunya adalah suku Quraisy, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berasal daripada intinya orang-orang Quraisy. Ya, bahkan ada riwayat yang mengatakan orang Quraisy itu bukan hanya sekedar yang termulia di tengah orang-orang Arab, tetapi orang-orang Quraisy, bangsa Quraisy itu yang termulia di antara semua alam semuanya. Bangsa ini ada bangsa Negro, ada bangsa apa lagi? Ada bangsa Eropa, ada bangsa macam-macam lah yang ada bangsa, tetapi dari semua bangsa itu bangsa yang paling mulia adalah bangsa Arab. Itu dalam satu riwayat. Dan orang Arab yang paling mulia adalah bangsa Quraisy, dan orang-orang Quraisy yang paling mulia adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Terus ya, wala tajidu, dan kalian engkau tidak akan pernah temukan fi silsilati abaihi, pada silsilah
nenek moyang beliau illa karama, melainkan semuanya orang-orang yang mulia. Laisa fihi mustarzilun, tidak ada pada mereka itu orang-orang yang hina, orang-orang rendahan. Wal kulluhum, akan tetapi mereka semuanya, bahkan mereka semuanya itu adalah sadah, adalah para penghulu, qadah, para panutan ya, sadatun qadatun, penghulu, orang terdepan, dan qadah, dan orang yang dituakan, kurang lebih seperti itu, orang yang dijadikan tuntunan ya. Nah, rata-rata semua nenek moyang Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Oke, terus ya, wa kadzalika, dan demikian pula ummahatu abaihi ya, ibunda-ibunda bapaknya ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam min arfa'i qabailihinna sya'nan, termasuk yang paling tingginya qabilahnya mereka itu sya'nan ya, statusnya. Jadi begitu juga dari sisi perempuan ya, istri-istrinya itu semuanya itu kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya itu rata-rata berasal dari kabilah-kabilah yang boleh dikata tinggi sekali derajatnya. Itu maksudnya arfa'u sya'nan. Wala syakka, terus ya, wala syakka, dan tidak lagi diragukan, tidak ada keraguan, anna syarafan nasabi, bahwasanya kemuliaan nasab itu, wa taharatal mauludi, dan bersihnya yang dilahirkan itu, min syurutin nubuwati, termasuk daripada syarat kenabian, termasuk daripada syarat kenabian. Terus ya, wa kullu ijtima'in baina abaihi wa ummahatihi, dan setiap pertemuan antara bapak-bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mamak-mamaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena syar'ian, itu adalah secara syariat. Maksudnya secara syariat adalah itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang menginginkan pasangan-pasangan nenek moyang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari orang-orang yang mulia semua. Jadi syariah itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau merupakan hasil silang, hasil perkawinan yang tidak dinodai oleh hal-hal yang diharamkan, baik secara syariat begitu juga secara adat. Oke, terus ya, walam yanal nasabahu syai'un, dan tidak menimpa nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'un, sesuatu pun, min sifahil jahiliyati, daripada perkara-perkara hinanya orang-orang jahiliyah. Tidak pernah itu ditimpa keluarganya atau nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, muncul sekarang pertanyaan, kalau memang seperti itu, zaman jahiliyah kan itu adalah satu zaman di mana boleh dikata tidak ada syariat. Otomatis orang-orang pada saat itu dalam bermuamalah, dalam bertransaksi, dalam bermunakahat ya sesuai dengan nafsu mereka, karena belum ada syariat. Nah, sekarang kalau memang begitu, berarti keturunan atau kakek-kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada pada zaman jahiliyah itu boleh dikata mereka melakukan hubungan munakahat secara bukan syariat. Setuju? Setuju? Ya, kan tidak ada syariat zaman jahiliyah. Otomatis kakek-kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hidup pada zaman jahiliyah adalah termasuk orang yang mempraktikkan pernikahan yang bukan diatur oleh syariat, kan begitu ceritanya. Paham maksud saya enggak? Nah, kalau begitu berarti hasil pernikahan itu sebut zina enggak? Karena kawin tanpa syariat, kawin tanpa aturan syariat zaman jahiliyah.
serampangan saja? Hah? Para ulama mengatakan tidak. Tetap itu. Jadi kakek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada pada zaman jahiliyah sekalipun, proses pernikahan mereka itu adalah suatu proses yang diakui oleh agama nenek moyang mereka yang betul-betul murni. Agama siapa? Agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada bapaknya yang hidung belang dan tidak ada mamanya yang jablay, itu maksudnya. Jadi semuanya itu orang-orang baik semua. Oke. Terus ya, itu yang maksudnya sipahil jahiliyah ya. Jadi nasab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dimasuki oleh perkara-perkara hina. Sipah itu perkara-perkara perkawinan yang tidak dibenarkan baik secara syariat, begitu juga secara adat. Nah, itu sipahul jahiliyah. Bal toharahullahu min dzalika, akan tetapi Allah mensucikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam min dzalika, dari yang demikian itu. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lumpi ya, terus. Wahamliha, ya, zawaju Abdillah, menikahnya Abdullah bi Aminah dengan Sayyidatuna Aminah, wahamliha, dan hamilnya Sayyidatuna Aminah akan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah anak-anakku sekalian, tidak banyak riwayat itu yang membahas secara panjang lebar terkait dengan hubungan antara Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah ya, dalam hal perkawinannya ya, cerita-ceritanya dan lain sebagainya. Itu tidak terlalu banyak. Jadi di sini kita akan membahas tentang perkawinan bapak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah dengan ibundanya yang bernama Aminah dan juga mengandungnya. Oke, terus